Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk pair forex dan juga gold untuk tanggal 13 sampai 18 Juni 2021. Nah, di sini saya menggunakan time frame 4 jam, yang dimana kegunaan analisa mingguan ini supaya kita mengetahui arah pergerakan harga secara time frame yang lebih besar. Nah, jika teman-teman belum mempunyai broker forex, boleh mencek namanya Exness, broker Exness, yang dimana broker ini mempunyai sistem WD dan depo yang cepat, kurang lebih 5-10 menit sudah masuk, dan juga mempunyai spread yang kecil atau yang tipis, dan juga tidak adanya swap. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke analisanya, dan di sini per yang pertama saya mulai dari AUD dolar Kanada. Nah, minggu yang lalu saya gambarkan seperti ini. Harga masih akan sideways tetapi mengarah naik di sini. Dan ternyata harga sempat seperti itu. Dan sini harga sempat naik ke arah resistance trendline. Sebentar saya hapus yang ini. Nah, dan di sini juga harga juga membuat pola uptrend di sini. Dan di sini harga sudah breakdown area support trendline yang saya gambarkan di sini. Dan kemungkinan untuk 1 minggu ke depan untuk AUD dolar Kanada menurut saya akan mencapai area ini, targetnya yang ini. Karena sini sudah breakdown, menurut saya harga akan turun dulu ke sini, turun ke titik supportnya, lalu naik, lalu turun ke sini. Nah, AUD dolar Kanada sangat berkemungkinan untuk turun ke sini karena secara tren di sini harga masih dalam fase downtrend. Dan juga di sini harga sempat breakout, tetapi setelah itu dibalas candle bearish dan membuat bearish engulfing di sini. Jadi boleh kita katakan ini merupakan sebuah fake out. Dan di sini harga juga sudah breakdown area support trendline. Nah, menurut saya akan lebih cenderung untuk turun. Minimal nanti targetnya bisa ke sini, ke 0.92799. Tetapi jika nanti di sini setelah harga misalnya nanti turun ke titik supportnya yang di sini, titik supportnya yang di sini, lalu naik lagi nanti ke area resistance trendline yang ini. Sebentar saya tarik ke sini. Naik lagi ke sini, lalu breakout area resistance trendline ini, di breakout di sini, kita harus menunggu dulu harga untuk retest atau harga masuk lagi ke area resistance trendline. Jika di sini harga membuat retest, pola retest nanti membuat konfirmasi untuk naik sini, boleh melakukan pembelian di area retestnya dengan target di sini. Tetapi jika nanti di sini masuk lagi ke area resistance trendline, berarti di sini nanti bisa membuat pola triple top. Top yang pertama di sini, dan top yang kedua nanti di sini. Sebentar. Top yang kedua di sini, dan top yang ketiga nanti di sini. Nah, kemungkinan jika harga nanti masuk lagi ke area resistance trendline, maka akan membuat pola triple top. Nah, tetapi menurut saya akan sangat sulit harga untuk breakout area resistance trendline ini. Akan lebih berkemungkinan nanti naik ke area di sini. Nantinya di sini bisa digambarkan sebuah area. Nah, ini menjadi sebuah area nantinya. Dan harga akan naik ke sini untuk retest saja, lalu turun ke targetnya. Lalu untuk ADS di sini saya sudah gambarkan, boleh dilihat di chart seperti ini. Harga tidak mampu breakout area resistance trendline yang sini yang saya gambarkan kemarin. Dan di sini setelah mencapai area resistance trendline tersebut, harga turun dan breakdown area demand yang ini. Dan di sini harga tertahan di area demand yang sebelumnya di sini, yang sudah ada di sini. Harga tertahan di situ. Nah, kemungkinan untuk 1 minggu ke depan menurut saya untuk AUD harga akan naik dulu ke sini, ke area supply-nya. Lalu setelah itu turun ke area demand lagi atau ke titik supportnya yang di sini. Akan lebih berkemungkinan untuk turun ke area demand. Nah, tetapi di sini tidak menutup kemungkinan nanti harga breakout area supply ini. Jika area supply di breakout, maka akan naik ke resistance trendline yang di sini. Naik ke sini, lalu menurut saya akan dipantulkan lagi ke sini. Nah, tetapi nanti misalnya harga di sini berhenti sampai di area demand, maka boleh kita tarik di sini area support trendline yang baru. Nah, di sini. Nah, nantinya harga bisa bergerak naik dulu, bisa sampai ke area resistance trendline seperti yang tadi. Jadi, jika harga nanti belum breakdown area support trendline ini, maka harga masih berkemungkinan akan naik sampai resistance trendline. Tetapi jika di breakdown area support ini, area support trendline, sebentar standby.
support trendline, maka harga akan valid turun ke area demand ini atau ke area support trendline yang ini. Nah, untuk area USD menurut saya akan lebih dominan untuk turun karena emang di sini secara tren masih dalam fase downtrend. Jadi masih sangat berkemungkinan untuk turun ke area ini, ke area demand atau ke area support trendline yang ini. Lalu untuk euro dolar Australia di sini atau euro AUD tertahan di titik support yang ini dan juga tertahan di area resistance trendline. Dan nantinya boleh membuat pola, nanti di sini membuat pola descending triangle. Nah, pola descending triangle ini seperti ini. Harga turun dulu, lalu dipantulkan lagi ke atas dan membuat nanti area resistance trendline di sini. Tetapi di bawahnya tertahan oleh area support yang datar. Lalu setelah mencapai area support tersebut, naik lagi ke area resistance trendline, lalu di sini turun lagi ke area support trendline. Dan nantinya untuk validnya descending triangle ini, area support ini di breakdown di sini. Jika sudah di breakdown, tunggu harga retest lagi, lalu nanti di sini lakukan penjualan dan targetnya nanti akan sampai di sini. Nah, menurut saya untuk euro AUD descending triangle ini akan terbentuk. Nah, untuk validnya terbentuk, kita harus menunggu sampai area support ini di breakdown dulu. Lalu tunggu harga retest ke sini ke area resistance trendline-nya, lalu lakukan penjualan dan targetnya nanti di sini. Tetapi jika nanti di sini harga sudah breakout area resistance trendline, berarti boleh kita katakan descending triangle-nya tidak terbentuk. Misal nanti di sini di breakout, maka kemungkinan harga akan turun dulu untuk retest, lalu akan naik ke sini, ke area supply-nya yang di atas atau resistennya. Tetapi menurut saya akan lebih condong untuk turun dulu ke area support ini. Karena di sini dalam keadaan turun, tetapi secara garis besarnya masih dalam keadaan uptrend di sini dengan menarik area support trendline. Jadi untuk euro AUD secara time frame yang lebih kecil pasti dalam keadaan downtrend, tetapi secara garis besarnya masih uptrend dan berkemungkinan akan turun secara berkala ke area support trendline yang ini. Lalu untuk euro dolar Kanada di sini, saya sudah gambarkan atau menarik area support dan area resistance di sini. Dan di sini boleh kita lihat harga masih dalam keadaan sideways. Nah, walaupun di sini harga tidak mencapai area supportnya, masih bisa dikatakan sideways. Atau kita tarik saja di sini sebuah demand. Yang ini kita tarik sebuah demand di sini. Dan juga di sini ada sebuah supply. Walaupun harga tidak mencapai area supply ini, tetapi harga mencapai titik resistennya yang di sini. Nah, menurut saya di sini untuk euro dolar Kanada akan naik dulu ke sini. Naik ke sini. Lalu setelah itu turun. Lalu naik ke area resistennya. Lalu setelah itu dipantulkan lagi ke area demand di sini atau ke titik supportnya. Nah, di sini boleh kita tarik area resistance trendline yang nantinya jika di breakout area resistance trendline ini, maka harga bisa naik ke atas. Nah, misalnya di sini sudah di breakout, jika harga nanti di sini hanya retest, maka akan naik sampai sini, naik ke supply. Tetapi jika masuk lagi, maka seperti yang tadi bisa masuk ke area demand atau turun ke area demand. Nah, menurut saya untuk euro dolar Kanada karena masih dalam keadaan sideways, masih akan lebih berkemungkinan untuk turun ke area demand ini. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti harga bisa naik setelah mencapai area resistance trendline ini jika sudah di breakout nanti. Jika sudah di breakout, boleh menunggu harga untuk turun ke area resistance trendline ini tersebut untuk retest saja. Nah, untuk targetnya nanti boleh di area resistance trendline. Lalu untuk euro GBP di sini, saya sudah menandai di sini area supply. Ini merupakan sebuah area supply. Sebentar saya tandain. Saya kasih tanda area supply. Dan ini merupakan area demand. Sebentar, demand. Nah, sebentar. Oh, area demandnya lari ke sebelah kiri. Sebentar. Saya buat ke kanan. Nah, di sini area demand dan ini area supply. Nah, boleh kita lihat harga masih dalam keadaan sideways. Setelah mencapai area supply, harga turun ke area demand. Dan setelah mencapai area demand, harga naik lagi ke area supply. Nah, boleh kita katakan untuk euro GBP masih dalam tren sideways. Tetapi secara bersamaan di sini, harga masih dalam bergerak turun walaupun secara sideways. Di sini boleh kita tarik area
resistance trendline yang ini masih mengarah ke bawah. Jadi boleh kita katakan ini masih dalam keadaan fase downtrend. Nah, untuk euro GBP menurut saya selama 1 minggu ke depan masih akan sideways dan nantinya akan breakout area resistance trendline yang ini. Nah, nantinya harga akan naik dulu ke sini, ke area ini, lalu turun, lalu naik ke area resistance trendline. Dan nantinya kuncinya akan di sini, di area resistance trendline yang ini. Jika di breakout, maka harga bisa naik dulu ke supply, lalu harga retest, dan melanjutkan naiknya ke sini, ke titik resistennya. Tetapi jika tidak mampu breakout area resistance trendline yang ini, harga bisa dipantulkan lagi ke demand. Atau nanti di sini harga breakout area resistance trendline yang ini, karena masih dalam keadaan sideways di sini, harga breakout di sini, lalu setelah itu turun. Tetapi di sini harga pas turunnya malah tembus lagi area resistance trendline ini di breakdown, dan di sini tidak ada konfirmasi untuk melakukan pembelian, maka harga bisa turun ke sini, ke area demand-nya lagi, dan membuat pola sideways di sini. Lalu untuk Euro USD di sini, saya sudah menarik di sini sebuah tools channel di TradingView. Saya sudah membuatkan sebuah channel di sini. Jika kita lihat di sini harga tidak mampu breakout area resistance channel di sini. Walaupun jika kita lihat di time frame yang lebih rendah, pasti di sini harga sempat breakout. Tapi jika kita lihat di time frame 4 jam di sini, harganya membuat sebuah ekor. Dan jika kita lihat untuk Euro USD di sini sangat menghargai area resistance atau area support channel di sini. Jika kita lihat di sini harga masih berada dalam, pada saat di sini harga berada di dalam area support channel, harga naik, dan setelah mencapai area resistance channel harga turun. Dan juga di sini kasusnya sama pada channel ini, setelah mencapai area resistance channel harga turun. Jika kita lihat di sini harga tertahan di area demand yang ini. Nah, kemungkinan untuk RUSD akan sama seperti yang di sini. Harga sempat naik di sini, tetapi setelah itu turun ke area support channel. Dan menurut saya di sini harga akan seperti itu, harga akan sama seperti ini. Harga nanti bisa sideways dulu sini, tetapi secara perlahan akan turun ke area support channel. Lalu setelah itu nanti naik, lalu akan membuat sideways, lalu naik lagi ke sini, ke area resistance channel. Tetapi bisa juga nanti, sebentar saya geser yang ini, tetapi bisa juga nanti di sini langsung naik dulu, membuat pola naik di sini, lalu naik ke area resistance channel, lalu turun ke area support channel sini. Nah, nantinya boleh kita tarik di sini area support trendline. Dan nantinya area support trendline ini di breakdown, maka harga akan turun ke area support channel. Tetapi jika nanti di sini harga naik terus dan breakout area resistance channel, maka harga bisa naik ke sini. Jika area resistance channel ini di breakout, harga akan naik dulu ke sini. Lalu setelah itu retest, lalu naik makin tinggi ke arah supply atau ke titik resistennya. Nah, nantinya jika dari sini polanya kurang bagus, buat saya seperti ini. Nantinya boleh kita tarik area resisten trendline di sini. Atau nanti jika sudah di breakdown di sini, support trendline ini harga pastinya akan retest dulu ke sini, lalu turun, dan nantinya di sini bisa membuat pola head and shoulder. Lalu untuk GBP Jepang di sini harga sudah breakdown area support trendline ini, tetapi setelah breakdown di sini harganya turun sampai di sini. Saya tandain di sini. Nah, dan juga di sini boleh kita tarik di sini area resistance trendline. Secara adanya area resistance trendline di sini boleh kita lihat untuk GBP Jepang masih dalam keadaan turun di sini. Nah, kemungkinan menurut saya harga akan naik dulu ke sini untuk selama 1 minggu depan. Harga akan naik dulu ke area resistance trendline, lalu turun ke sini, ke supportnya. Atau nanti di sini, sebentar saya perbesar. Atau nanti di sini jika harga breakout area resistance trendline, maka harga akan naik dulu ke sini, lalu retest, lalu naik makin tinggi ke sini, ke resistennya yang di sini. Sebentar saya tandai resistennya. Nah, bisa ke sini. Tetapi menurut saya akan lebih dominan untuk turun. Setelah mencapai area resistance trendline ini, harga akan turun lagi ke titik supportnya. Tetapi jika nanti di sini, misalnya harga langsung turun ke area supportnya di sini, ke area supportnya, maka harga berkemungkinan di sini akan sideways dulu, lalu menurut saya akan naik ke resistance trendline di sini. Karena di sini ada sebuah demand yang cukup kuat di sini. Jika kita tarik area demand-nya yang di sini. Nah, area demand ini merupakan area demand yang kuat untuk GBP Jepang. Jadi,
setelah mencapai area demand nanti, kemungkinan akan naik lagi ke resisten trendline yang ini. Nah, bisa saja nanti harga naik dulu ke resisten trendline atau turun dulu ke area demand. Lalu untuk GBUSD di sini, analisa saya minggu yang lalu seperti ini, harga masih dalam keadaan sideways, tetapi sini boleh kita tarik ke area resisten trendline yang mengarah ke bawah. Dan benar saja di sini harga tidak mampu breakout area resisten trendline yang ini dan turun lagi ke area demand. Sebentar saya hapus. Nah, dan di sini harga turun ke area demand atau ke area support trendline yang saya tarik di sini. Nah, area demand dan area support trendline ini cukup kuat untuk GBP USD. Nah, menurut saya di sini harga akan naik lagi ke sini. Harga akan naik ke sini. Naik dulu ke sini, dan setelah itu turun, lalu naik ke area resistance trendline atau ke area supply yang di sini atau titik resistennya. Untuk resistennya boleh tarik saja di sini. Nah, bisa naik ke sini atau ke area supply yang paling atas di sini. Nah, menurut saya untuk GBUSD akan lebih dominan untuk naik dulu sini. Lalu bisa saja nanti area supply di breakout atau dipantulkan lagi ke bawah ke sini. Jika dipantulkan lagi ke bawah di sini sudah ada halangan yaitu area support trendline. Nah, jika dipantulkan lagi ke bawah, maka harga lebih berkemungkinan untuk turun di sini ke arah support trendline. Sebentar saya hapus lagi yang ini. Tetapi jika nanti di sini harga breakdown area support trendline, maka harga akan turun dulu ke area demand, lalu naik untuk retest, lalu turun ke sini. Nah, menurut saya untuk GBUSD seperti yang tadi masih dominan untuk sideways. Walaupun sideways-nya nanti bisa sampai di sini di area ini. Sebentar saya tarik area di sini. Nah, walaupun nanti area sideways-nya hanya sampai sini, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sideways lagi di sini. Tetapi jika area ini nanti di breakout titik resisten ini, saya pakai titik resisten ini saja, maka harga bisa naik ke supply. Jika supply ini di breakout lagi, maka harga bisa naik dulu ke sini, lalu retest, lalu naik makin tinggi ke sini. Tetapi secara garis besarnya masih akan dominan untuk sideways. Lalu untuk USD atau gold di sini, saya sudah menarik dua area support trendline dan dua area resistance trendline di sini. Dan jika kita lihat di sini, harga sempat breakout area resistance trendline. Tetapi setelah itu, harga turun lagi dan membalas dengan candle bearish di sini yang sangat panjang. Tetapi jika kita lihat di area bawahnya, harga sangat menghargai area support trendline ini. Setelah mencapai area support trendline, harga langsung naik ke atas. Nah, di sini menurut saya akan naik lagi ke area resistance trendline. Bisa naik ke sini dulu, naik ke sini, lalu setelah itu turun, lalu naik lagi ke area resistance trendline. Nah, menurut saya untuk USD akan lebih dominan untuk naik dulu ke area resistance trendline, lalu setelah itu bisa turun ke sini, turun lagi ke area support trendline, atau malah breakout nanti di sini. Jika misalnya nanti breakout area resistance trendline ini, harga akan naik dulu ke sini, lalu setelah itu turun, lalu naik makin tinggi ke sini bisa ke 1923 dulu. Nah, dengan catatan nanti jika sudah breakout di sini, harga tidak masuk lagi ke area resistance trendline. Jika masuk lagi di sini, harga bisa turun lagi ke area support trendline yang ini. Nah, dan juga untuk USD atau gold, sangat banyak orang memprediksi harga akan turun ke sini, ke 1856. Untuk turun ke area ini, harga harus breakdown dulu area support trendline ini. Harga breakdown di sini, lalu harga retest, lalu akan turun ke 1856 minimal. Dan juga ada yang memprediksi harga akan turun ke 1818 atau di sini. Nah, di sini. Nah, untuk mencapai area ini, menurut saya harga harus breakdown dulu titik support yang ini. Jika titik support yang ini di breakdown di sini lanjut turun, maka akan retest dulu, lalu lanjut turun ke sini. Dan menurut saya untuk turun ke sini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi untuk turun ke situ, update-nya akan diberikan di kemudian hari. Nah, untuk fokus kita, karena harga masih berada dalam area ini, maka saya masih akan memprediksi harga masih akan konsolidasi di area resistance trendline dan area support trendline. Nah, untuk minggu depan menurut saya 1 minggu depan masih akan naik dulu ke area resistance trendline, dan lalu setelah itu mencapai ini harga dipantulkan lagi ke area support trendline, masih akan konsolidasi di dalam area ini. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa saja di sini langsung breakdown area support trendline, atau malah langsung nanti di sini setelah mencapai area resistance trendline
harga breakout. Nah, kira-kira begitu forecast dan analisa mingguan untuk pair forex dan juga gold pada tanggal 13 Juni sampai 18 Juni 2021. Kira-kira analisa ini bisa membantu teman-teman untuk mengetahui tren suatu pair atau market selama 1 minggu ke depan nantinya. Terima kasih.